Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له أجر الصائم غير أنه لا ينقص به من الأجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وقال حديث صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal muhtaramun wal mukarramun, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita umur yang panjang fi taatillah, selalu memberikan kita kesehatan zahir batin yang afiah, yang sempurna, dan mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, walaupun penuh dengan dilema, walaupun penuh dengan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan tantangan, rintangan, cobaan, ujian yang tersebar di seluruh penjuru dunia, wabil khusus di negara kita tercinta Indonesia, republik kita yang tercinta ini. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, as-shaimuna was-shaimat, al-mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Semoga segala ibadah kita, puasa kita, amal-amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang tersembunyi ataupun yang secara terang-terangan, semuanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dimuliakan di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang berbahagia, di bulan suci Ramadan kita bagi menjadi dua bagian. Ada amalan yang kita lakukan di siang hari dan ada amalan yang kita lakukan di malam hari. Amalan yang paling mulia yang kita lakukan di siang harinya yaitu yang pertama adalah berpuasa atau as-saum. Berpuasa merupakan suatu kewajiban yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa saja ya orang-orang yang beriman yang melakukan puasa dengan ikhlas, dengan penuh harapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat al-muttaqin. Dan derajat al-muttaqin inilah salah satu derajat yang paling tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan derajat kemuliaan ketakwaan inilah maka orang akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, amalan yang kedua adalah al-iftar atau berbuka puasa. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," siapa saja yang memberikan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, kana lahu ajrus shaimi, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ghairu annahu la yanqusu ajrus shaimi syai'an, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.
Hadis ini dikatakan hadis sahih. Betapa mulianya orang-orang yang memberikan buka puasa, hadirin sekalian, sehingga pahala orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa ini sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Hadirin sekalian rahimakumullah, lebih-lebih pada saat ini kita semua sedang dirundung duka, dirundung musibah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu dengan ujian pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Hadirin sekalian, bukan hanya di negara kita tercinta ataupun di ibu kota Jakarta ini, tapi di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, sehingga amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan walaupun jauh dari kesempurnaan, namun itu Allah terima dengan apa yang kita lakukan. Ibadah kita, sholat kita, hadirin sekalian, mari kita sempurnakan walaupun kita mengerjakannya di rumah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua adalah amalan di malam hari. Amalan yang paling mulia di malam hari bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail atau salat tarawih. Di mana dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya siapa saja yang melakukan salat sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan mengerjakan salat wajib di bulan yang lain. Kemudian cara melaksanakan ibadah salat tarawih, hadirin sekalian, dari segi rakaat boleh kita lakukan dengan 11 rakaat, 23 rakaat, 36 rakaat, ataupun semampu kita. Kalau misalkan kita mampu sampai fajar, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin dalam sebuah hadisnya, suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah qiyamul lail sampai fajar, sampai bengkak tumit beliau. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang maksum, engkau adalah orang yang telah diampunkan dosa-dosa engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ibadah salat qiyamul lail bahkan sampai bengkak tumit engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Afala ahabbu ayyakuna abdan syakura." Wahai Siti Aisyah, apakah aku tidak bersyukur? Apakah aku tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepadaku? Hadirin sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa rakaat qiyamul lail tidak terbatas dengan 11, 23, 36 dan lain sebagainya. Lebih banyak maka lebih baik. Kemudian amalan yang kedua adalah tilawatul Quran. Amalan yang kedua, hadirin sekalian, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran. Pertama adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka dia termasuk adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa mut'imul ji'an, dan orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Hadirin sekalian rahimakumullah, masyaallah tabarakallah. Pada saat ini berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sedang kelaparan karena enggak bisa keluar mencari pekerjaan. Berapa banyak tetangga-tetangga kita yang mungkin makan sederhana saja, seadanya saja. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, apabila kita ingin menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita membiarkan saudara-saudara kita kelaparan. Dan yang keempat adalah wasaimu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, hadirin sekalian. Paling tidak pada saat ini kita mendapatkan 1 golongan saja. Pertama, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, orang yang memberikan makan bagi orang yang lapar.
dan yang ketiga orang yang menjaga lisannya, dan yang keempat orang yang berpuasa. 4 golongan ini hadirin sekalian, minimal kita masuk 1 di dalamnya. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam keempat golongannya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan selanjutnya hadirin sekalian di malam hari yaitu as-sahur, yaitu makan sahur hadirin sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tasahhuru fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu adalah merupakan ada keberkahan yang Allah rahasiakan di sana. Hadirin sekalian, demikianlah amalan-amalan yang paling mulia yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa kita lakukan bersama-sama. Berhubung karena waktu tidak mengizinkan, cukup demikian saja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.